Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Bambang Irawan MED, yang terhormat juga Bapak Kepala Tata Usaha Bapak Dr. Andas Agus Eko Setiawan MSI, dan teman saya Ferosa yang bisa membantu saya dalam pelaksanaan ujian PLP 2023 aplikasi penggajian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga dapat melaksanakan ujian PLP pada pagi hari ini. Salam salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak nanti. Baik, di sini saya Cinta Cantika dengan NIM 2021010300087 akan sedikit mempresentasikan tentang aplikasi penggajian. Aplikasi penggajian ini sebelumnya dibuat di semester 6 pada mata kuliah Sistem Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Toto Sudarmanto. Pak Toto. Nah, di aplikasi penggajian ini ada beberapa tombol. Yang pertama yakni tombol jabatan, yang kedua tombol golongan, yang ketiga tombol karyawan, yang keempat tombol penggajian, dan yang kelima slip gaji. Nah, untuk cara pengaplikasiannya kita tinggal mengklik Bapak. Nah, di aplikasi ini masih berbasis Excel. Ketika kita mau ngeklik tombol database, tombol jabatan, kita akan diarahkan pada fitur database jabatan. Untuk datanya ini saya mengisi dari contoh buku panduan yang diberikan oleh dosen waktu saya kuliah. Di sini ada beberapa kolom, yakni ada kolom kode, kolom jabatan, kolom gaji pokok, sama kolom tunjangan jabatan. Nah, kalau untuk kode jabatan itu bisa jadi kodenya itu singkatan dari nama jabatannya. Umpamanya itu direktur, bisa DRK, kalau manajemen produksi MPR ngoten. Dan ini saya niku mencontohkan dari perkantor ngoten Bapak. Kalau seumpama di lembaga pendidikan ya tinggal mengganti seumpama kepala sekolah, bisa kodenya itu diganti KS atau dan lain sebagainya. Untuk gaji pokok ini biasanya kalau di lembaga sekolah kan sudah ditentukan gitu Pak, gaji pokoknya berapa dan tunjangan jabatan. Kita kembali lagi ke menu utama, yakni ada tombol golongan. Pada tombol golongan ini kita akan dimasukkan pada database golongan. Nah, di database golongan ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada golongan, yang kedua tunjangan suami dan istri, yang ketiga tunjangan anak, yang keempat tunjangan uang makan. Nah, golongan ini ada beberapa golongan A, B, C, D. Ini menyesuaikan dengan jabatannya, Bapak. Kalau seumpama direktur itu golongannya seumpamanya A, terus manajemennya itu B, dan lain seterusnya. Kalau untuk tunjangan suami istri ini ketika karyawan tersebut sudah menikah. Dan tunjangan anak pun juga kalau sudah mempunyai anak. Jika tidak mempunyai anak berarti belum mendapatkan tunjangan anak. Nantinya itu bisa dirubah ya? Bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Betul. Jadi biasanya kalau di MP itu kan lebih ke tata usaha. Kita dapat data, baru data itu yang kita olah. Nah, ada uang makan. Uang makan ini juga menyesuaikan berapa yang diberikan oleh pihak kantor atau lembaga pendidikan. Ya, karena kalau uang makan itu kan hubungannya dengan kehadiran. Kehadiran dia selama 1 bulan. Itu teknis untuk menjadi penggajiannya. Lalu kita kembali ke menu utama lagi. Di sini ada tombol karyawan. Nah, dalam tombol karyawan ini kita ditampilkan fitur database karyawan Bapak. Di dalam database karyawan ini ada beberapa tombol, yakni NIK. NIK di sini saya tulis itu nopo sebagai contoh saja, DRK 1, MPR 1 ngoten. Kalau mungkin dalam
konteks nyatanya NIK bisa NIK yang tertera sampul. Nah, untuk nama karyawan di sini juga hanya sebagai contoh saja. Kode jabatan yang tadi sudah kita buat kodenya sebelum kita masuk ke database karyawan, golongan juga sudah ditentukan, dan status ini bisa jadi dari data tiap karyawan yang kita dapat ketika rekrutmen. Nah, jumlah anak juga, dan potongan ini biasanya ketika karyawan itu mempunyai nopo, biasanya kalau guru-guru atau pegawai-pegawai itu membeli seragam bersama, potong gaji, terus ada gajian lain-lain juga itu nanti bisa masuk dalam potongan. Nah, untuk penggajian sebentar, itu ada orang belum menikah tapi punya anak. Berarti itu Bapak, nanti datanya yang dimasukkan yang tunjangan anaknya itu yang dimasukkan dalam datanya saja. Ngoten. Tetap yang menikahnya ya dikosongi. Nanti keluar di slip gaji. Di slip gaji ini nanti bisa keluar kalau seumpamanya sudah nikah, yang muncul sudah nikah. Kalau belum nikah, belum nikah. Ngoten. Ini saya lanjut dulu ya Bapak. Untuk penggajian, nah di database penggajian ini tertera data-data nama karyawan juga statusnya. Jadi yang sudah menikah, belum menikah, sudah punya anak, belum mempunyai anak, ngoten. Di sini ada nama karyawan, gaji pokoknya sekian, tunjangan jabatan sekian, tunjangan suami istri, tunjangan anak, uang makan, gaji kotor, potongan dan gaji bersih. Nah, masuk kepada slip gaji, kita kembali ke menu utama ke slip gaji. Di slip gaji ini Bapak, cara pengaplikasiannya ketika kita ingin seumpama mencari gajinya seseorang, sebagai contoh direkturnya ya Bapak, Yudi Wicaksono, DRK kode jabatan DRK golongannya D. Jadi kita langsung ke menu utama ke slip gaji. Di sebelah kanan ini ada bulan, tahun, dan NIK. NIK ini yang nanti bisa memunculkan nama si karyawan tersebut. Jadi kalau mau mencari seumpamanya bulan Januari, nah di sini kita tinggal milih berarti Januari, kita klik, lalu tahunnya bisa kita ketik di sini, seumpamanya 2023. Lalu untuk NIK-nya ini kode dari atau NIK yang sudah kita buat sebelum ke slip gaji. NIK-nya ini tadi Yudi Wicaksono itu direktur, berarti DRK 1. Ngeten. Langsung berubah tampilan. Ini sesuai dengan kronologi penggajian si Yudi ini ya. Jadi kalau kita mencari data beberapa tahun yang lalu, itu kita bisa ketik di situ, kemudian muncul itu gitu. Ketik tahunnya, ketik bulannya, sama ketik NIK-nya. Nah di sini gunanya untuk apa itu? Guna apa itu? Ini aplikasinya. Enggak, ini biasanya kan bawahnya kalau saya dengan Pak Bambang gajian kan masuk ke rekening ya Pak ya, masuk ke rekening gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu Pak. Dulu awal sebelum era digital, baru kita ada ini. Sebelum era itu kami dapat itu. Jadi setelah yang kita masuk ke rekening. Langsung gitu. Tapi sebenarnya kayak gini tetap ada Pak. Harus ada. Tetap ada di kampus, cuma kita nggak ngambil. Saya pernah datang, itu Pak banyak, oh ya wes ini di situ. Gitu. Ya. Dia langsung masuk ke rekening. Jadi manfaatnya mungkin saya juga belum mengalami penggajian ya Bapak. Hanya membuat aplikasinya Ya, untuk pengejarannya itu tadi. Jadi ini fungsinya untuk orang cross check. Kok aku dapatnya ini cuma bulan ini tahun ini saya kok dapatnya dikit, cuma sekian. Atau mau naik bawahnya kan gitu ya. Mungkin ada perubahan sih. Karena mungkin ada perubahan. Seumpamanya tahun ini belum menikah, tahun depan sudah menikah kan sudah tunjangan suami istri ada, kalau punya anak juga tunjangan anak ada. Dan ini kalau
dari saya itu mungkin sebagai perincian dari kronologi yang kemarin-kemarinnya, dan memudahkan untuk kita catatan bapak catatan bendahara kalau ketika ada perubahan itu. Berarti slip gaji itu otomatis ya? Nggak bisa ngisi. Slip gaji itu otomatis kan? Yang diisikan yang di menu utama jadi penggajian ya. Jadi yang ini kalau dirubah manual saged. Bisa. Bisa. Saged. Kan tapi dari teknik yang di buku panduan aplikasi penggajian itu, kalau ketika kita mau mengubah atau melihat slip gaji orang lain atau karyawan yang lain, dari sini Bapak. Itu kalau ini dirubah di menu utamanya berubah nggak? Berubah. Berubah. Jadi setiap kolom-kolomnya ini Bapak, ini sudah terkait satu sama lain. Link. Sebentar, tadi itu uang makan nulisnya 40.000. Coba dicek uang makan. Terus tiba-tiba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah semata. Akhiran, terima kasih sekali lagi Bapak sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk ujian PLP anak mahasiswi MPI UIN 2023. Dan kalau ulama yasturun ihdinas siratal mustaqim wa akhiran unzur maqalah wala tanzur maqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.